Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Aji Prayogo dengan NIM 2313008 dan rekan saya. Darren Setiawan dengan NIM 2313018. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai shortest remaining time next scheduling untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Wawan Nurmansyah. Baik, untuk Saudara Delon, silahkan dibaca. Oke, algoritma shortest remaining time next adalah salah satu metode CPU scheduling yang termasuk dalam kategori primitive scheduling. SRTN merupakan variasi dari algoritma shortest job first, di mana prioritas diberikan pada proses dengan waktu tersisa terpendek untuk dieksekusi di CPU. Oke, cara kerja algoritma SRTN: inisialisasi proses. Algoritma memulai dengan daftar proses yang akan dieksekusi, masing-masing memiliki arrival time dan burst time. Pemilihan proses dengan waktu tersisa terpendek. Setiap kali proses baru datang atau proses selesai, SRTN mengevaluasi semua proses yang berada dalam antrian termasuk yang sedang dieksekusi. Dalam memilih proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling pendek, preemption, jika terdapat proses baru yang tiba dengan waktu tersisa lebih pendek dibandingkan proses yang sedang dieksekusi, maka CPU akan menghentikan sementara proses yang sedang berjalan dan memberikan CPU kepada proses baru. Oke, eksekusi proses. Proses dengan waktu tersisa terpendek akan terus dieksekusi sampai selesai atau hingga ada proses baru yang tiba dengan waktu tersisa yang lebih singkat. Pengulangan langkah pemilihan dan preemption. Langkah ini akan terus berulang hingga semua proses selesai dieksekusi. Oke, kelebihan: 1. Waktu unggul dan turnaround lebih pendek. Algoritma SRTN cenderung menghasilkan waktu tunggu rata-rata, waktu penyelesaian rata-rata yang lebih rendah dibandingkan algoritma lain karena memprioritaskan proses dengan waktu tersisa terpendek. 2. Efisiensi untuk proses singkat. SRTN sangat efisien untuk skenario di mana banyak proses singkat tiba karena proses singkat segera dieksekusi dan selesai dalam waktu yang cepat. Starvation, kekurangan. Proses dengan waktu eksekusi yang panjang dapat mengalami starvation, terutama jika proses baru yang lebih singkat terus-menerus tiba dan mengganggu eksekusi proses panjang. 2. Overheat tinggi. Algoritma ini membutuhkan pemantauan yang konstan terhadap kedatangan proses baru dan perhitungan sisa waktu yang dapat meningkatkan overheat sistem. Oke, selanjutnya untuk pembahasan silahkan untuk Saudara Aji. Oke, di sini ada segmen pembahasan. Di sini ada beberapa rumus dari shortest remaining time next scheduling atau SRTN. Di sini ada rumus dari turnaround time atau TAT, yang dimana rumusnya adalah completion time dikurang arrival time. Ada juga waiting time, di mana waktu eksekusi dikurang waktu tiba. Ada average turnaround time, di mana jumlah turnaround time dibagi jumlah proses. Yang terakhir ada average waiting time, di situ jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Di sini ada contoh dari kasus SRTN. Di sini terdapat satu tabel dengan 4 kolom, yaitu kolom proses, kolom arrival time, kolom burst time, dan kolom finish time. Di sini kita ibaratkan proses itu adalah suatu aplikasi yang berjalan di sebuah CPU, di mana proses 0 atau P0 itu tiba di detik ke-0 dengan waktu pengerjaan 9. Di sini proses 0 itu berjalan sampai detik kedua hingga proses ke-1 atau P1 itu tiba. Kemudian, sistem mengecek apakah proses yang baru tiba itu waktu pengerjaan atau burst time-nya itu lebih singkat dari P0.
Di sini, P0 sudah berjalan atau sudah bekerja selama dua waktu, yaitu sisa burst time dari P0 sekarang adalah 9 dikurang 2, yaitu 7, di mana proses 0 atau P0 masih lebih singkat daripada proses 1 atau P1 yang pengerjaannya 10. Jadi, proses 0 atau P0 masih akan tetap berjalan. Tiba di detik ketiga, datang proses kedua atau P2 dengan waktu pengerjaan atau burst time itu 3 detik. Di sini, sistem akan mengecek kembali. Sistem mengecek apakah proses yang datang itu waktu pengerjaannya lebih singkat dibandingkan proses yang sedang dikerjakan, yaitu proses 0. Di sini sistem mendeteksi bahwa proses 0 itu waktunya tersisa hanya 6 dan proses 2 itu ternyata lebih singkat dengan waktu pengerjaan 3. Maka proses 2 akan diutamakan terlebih dahulu. Proses kedua berjalan hingga detik kelima. Di detik kelima, ada proses baru yang muncul, yaitu proses 3 atau P3 dengan waktu pengerjaan atau burst time itu 7 detik. Sistem akan mengecek kembali apakah proses yang baru datang ini waktu pengerjaannya lebih singkat dari proses yang sedang dikerjakan. Di sini ternyata proses yang sedang dikerjakan itu masih lebih singkat daripada proses yang baru tiba, yaitu dengan waktu sisa 1 detik. Maka, sistem akan mengerjakan proses yang sama hingga detik ke-6. Di detik ke-6, proses 2 itu sudah selesai, maka sistem akan mengecek kembali waktu pengerjaan yang paling singkat. Di sini, P0 atau proses 0 tadi sudah dikerjakan sebanyak 3 detik hingga tersisa waktu pengerjaan hanya 6. Maka P0 itu masih lebih singkat dengan P3. Maka P0 akan dieksekusi selanjutnya. Hingga waktu di detik 12, itu proses 0 atau P0 sudah selesai. Sistem akan mengecek kembali proses mana yang lebih singkat. Ternyata di sini proses ketiga atau P3, waktu pengerjaannya lebih singkat daripada proses 1 atau P1. Maka sistem akan memilih proses 3 untuk langsung dieksekusi. Tiba di detik 19, proses 3 sudah selesai. Maka hanya tersisa proses 1, yaitu proses dengan waktu terpanjang. Maka sistem akan otomatis mengeksekusi sistem akan otomatis mengeksekusi proses yang tersisa, yaitu proses 1. Maka proses 1 akan dieksekusi hingga waktu selesai, yaitu di detik 29. Mulai next. Nah, di sini terdapat turnaround time, yaitu finish time dikurang arrival time. Di sini ada turnaround time dari proses 0, di mana 12 dikurang arrival time-nya, yaitu 0, 12. Begitu pula dengan proses 1, proses 2, dan proses 3. Mulai di next. Adapun juga jumlah average turnaround time, yang dimana average turnaround time itu jumlah turnaround time dibagi jumlah proses, yaitu dengan hasil 14 ms, dan average waiting time 6,75 ms. Boleh di next. Jadi, kesimpulannya, penjadwalan shortest remaining time next atau SRTN adalah jenis penjadwalan yang menggunakan pendekatan preemptif untuk mengatur proses-proses yang akan dieksekusi oleh CPU atau di CPU. Dalam algoritma SRTN, CPU selalu diberikan kepada proses dengan waktu eksekusi tersingkat yang tersisa pada suatu waktu tertentu.
kesimpulan yang diberikan dalam pertanyaan Anda sudah cukup akurat. Oke teman-teman, jadi selesai sudah presentasi kami mengenai penjadwalan atau scheduling daripada SRTN atau Shortest Remaining Time Next. Lan, Apa sih? wah, berantakan kan kosan kau, Lan. Iya, gimana kalau kamu bantuin aku? Bantuin bersih-bersih. Iya, Males nian. tapi kita pakai metode SRTN aja. SRTN. SRTN kan itu pada penjadwalan yang sering digunakan di komputer itu kan? Iya, tapi kan bisa untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Oke lah, ayo. Ya, yuk. Jadi cak mana Lan proses penjadwalan SRTN tuh? Jadi SRTN itu melakukan tugas yang waktunya paling pendek. Tidak sih? Oh, contohnya? Contohnya nih. Nih, yang paling cepat kita beres itu kan apa? Nyusun sepatu. Habis itu beresin kasur. Yang paling lama kan terakhir nyapu. Oh, Sudah. Oke. Ayo, nah digawe kita. Ya udah, ayo. Ini Sudah beresi tempat tidur, apa lagi Lan? sudah terakhir nyapu kita tinggal. Oh, jadi yang terakhir kita nyapu ya? Iya. Sudah, ayo kita nyapu. Ya udah, yuk. Kau yang nyapu. Selesai? Sudah? Oh, jadi saya itu ya penjadwalan SRTN tuh? Iya. Oh, oke, aku lah paham. Oke. Udah, jadi pagi kita main. Ya udah, yuk. Yuk, pegang duduk ke sini. Nah, Kak. Jadi teman-teman, kalau kalian punya banyak tugas yang harus diselesaikan di rumah, coba deh kalian bisa menggunakan prinsip SRTN ini. Bisa teman-teman mulai dengan menyelesaikan tugas yang paling cepat diselesaikan sampai tugas yang menurut kalian lama dikerjakan. Nah, betul tuh. Apalagi metode ini kan sangat membantu banget kalau kalian mau membersihkan pekerjaan kalian di rumah. Sampai jumpa dan selamat mencoba di rumah. Dadah.